Jamaah Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema Karena Anakku Surga Menantiku. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali yang kita bahas. Bagaimana sih caranya, intinya supaya anak kita itu bisa menyelamatkan kita sebagai orang tua ke surga. Nah Masya Allah. Kita lanjut, Ustazah mohon izin. Iya Mas Mikdad. Saya masih ada pertanyaan nih, banyak ya tanyanya, maaf ya. Ini sebenarnya Ustazah, katanya ada syarat mutlak yang harus dimiliki seorang anak untuk dapat membawa atau menarik orang tuanya ke surga. Nah saya jadi pengen tahu syarat mutlaknya itu apa sih, dan katanya zaman milenial ini semakin susah gitu. Iya. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Siap. Insya Allah izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah, para teman-teman, sahabat-sahabat semua kaum milenial yang sedang menonton. Islam itu indah, dan posisi kita sebagai anak apa yang harus kita lakukan. Cobaan sekarang itu banyak sekali, mulai dari media sosial, tontonan, kemudian film-film dan lain sebagainya. Ini membuat kita terkadang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lupa bahwa tujuan hidup kita satu. Manusia itu punya satu tujuannya, ridho Allah. Ridhonya Allah dan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma'alamatus sa'adah fil akhirah. Apa ciri orang yang bahagia nanti ketika hidup di akhirat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah jannatullah. Orang yang dapat ridhonya Allah, orang yang dapat syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selepas sholat, habis sholat fardu ataupun sholat sunnah, jangan lupa doa kita sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat mutlak sebagai anak agar kita bisa mencapai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa orang tua kita masuk ke syurganya Allah? Pertama, ada pesan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Zaman sekarang ini nyekutuin Allah ini sangat-sangat gampang sekali. Di zaman media sosial ada orang yang ramal dikit viral percaya. Ada kartu tarot, ada zodiak, horoskop yang pernah kita bahas. Bahkan hal-hal yang memang itu ada di zaman milenial, akhirnya menggoyahkan akidah kita, keimanan kita. Padahal pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam Al-Quran, la tusyrik billah. Syarat mutlak kalau pengen dapat ridha Allah, pengen dapat syurganya Allah, dan ngajak keluarga masuk syurga bersama, adalah tidak menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebagaimana dia yang datang ke dukun ataupun tukang ramal. Yang kedua, syaratnya harus takwa. Ini syarat inti sekali. Ya, imtithalul awamili wajtinabi nawahihi. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kata Imam Ali karamallahu wajhah, ada 4 ciri urgensi orang yang bertakwa. Pertama, al-khawfu bil jalil. Orang yang takut sama Allah. Merasa CCTV Allah itu 24 jam memantau kita. Ini khusus buat anak milenial, walaupun kita mengkunci kamar, kita nonton HP, media sosial, nggak ada yang tahu keluarga kita sama sekali. Tapi yakinlah ada CCTV Allah yang memantau 24 jam. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua apa? Wal amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diajarkan oleh Islam, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang baik, orang yang solih, bukan hanya mereka yang hafal Quran, tapi juga mereka yang hafal Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Anak milenial zaman sekarang ini, panutannya adalah media sosial. Jadi orang yang dipuji, orang yang cantik, ganteng itu panutannya media sosial. Sehingga dirinya gampang insecure, kurang bersyukur sama Allah. Padahal kalau panutan kita adalah para sahabat, para sahabiat, insya Allah hati ini lapang dada, mau modenya kayak gimana, fashionnya kayak gimana, kehidupan kita seperti apa, tapi tetap niat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur dengan yang kita dapatkan di sekeliling kita semua. Yang terakhir, kalau kita pengen dapat syurganya Allah, ciri takwa yang terakhir adalah isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan datangnya hari kematian. Orang-orang yang sadar dengan tujuannya hidup di dunia menganggap bahwa dunia ini seperti pom bensin, tempat singgah doang.
sebentar. Tapi kalau surganya Allah, akhirat, ini adalah tempat kembali kita nanti yang kekal. Jadi itu syarat-syarat agar kita mendapatkan surganya Allah adalah tidak menyekutukan Allah, bertakwa, dan yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Nah, dengar tuh tadi. Astagfirullahaladzim. Dengar Bukan tuh. kertas-kertas. Jangan sampai Kaget. justru Ya itu jadi Allah. bahaya. Iya, itu kan tadi cuma Bagaimanapun contoh. kalau ada bentuk keserikan itu bahaya. Iya, nauzubillah itu tadi cuma kertas. Nah tapi jadi penting banget nih, berarti kita nih yang bermain sosial media atau misalnya kita yang bisa dibilang followersnya banyak atau influencer, itu berarti harus aware bahwa kita itu kadang diperhatikan oleh banyak orang. Jadi kita harus menggunakan sosial media sebijak mungkin. Kalau bisa membagikan yang baik-baik, memperkenalkan apa aja yang harus dilakukan oleh kaum milenial supaya bisa menjadi anak yang berbakti. Masya Allah. Nah pas banget nih, Ustadz bikin kaget aja tadi saya hampir loncat. Iya, Jadi. kan tadi mau dirukia-rukia gara-gara itu. Jangan dong, sekarang udah tahu alhamdulillah. Ustadz Maulana, Iya. bener gak sih di dalam Islam ada sebuah cara yang bisa dilakukan seorang anak agar bisa membawa orang tuanya ke surga. Tapi katanya ini dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Dan ini ada hubungannya sama orang lain. Aku jadi penasaran, boleh tahu gak apa Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan. Dari tadi kita bahas bahwa sebenarnya ada anak yang bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi dengan jalur apa? Mau tahu? Dengan jalur silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Ketika orang tua sudah tidak ada, maka sosok anak itu bisa melaksanakan ataupun melanjutkan kebaikan orang tuanya. Ketahuilah kepada anak-anak di mana mau berada yang sudah meninggal orang tuanya. Ayo, di wajahmu ada wajah orang tua. Di wajahmu ada nampak wajah orang tua yang ketika sahabat-sahabatnya datang dia berkata, ih mirip sekali orang tuanya. Ih mirip sekali orang tuanya. Bahkan ada juga anak memang gak mirip wajah orang tuanya. Tapi cara jalannya, cara bicaranya, kebiasaannya membuat orang-orang jadi kangen dengan orang tuanya. Maka inilah yang Allah tempatkan pada anak itu menyerupai orang tuanya. Maka laksanakan janji ataupun wasiat orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi ataupun mohon maaf tanpa menggurui hanya sekadar mengingatkan, maka kita sebagai anak harus melaksanakan janji orang tua, wasiat orang tua yang dimana beliau tidak sempat menjalankannya, tapi kitalah yang melanjutkannya. Apalagi selain mendoakan memohon ampun orang tua, ayo kalau mungkin mohon maafkan orang tua kita adalah manusia biasa, apa salahnya anak itu membayar utang orang tuanya. Datang kepada orang-orang yang mungkin pernah mohon maaf berselisih sama orang tua. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi, untuk memperbaiki, untuk membalas mohon maaf. Mungkin ada salahnya orang tuaku, mohon dimaafkan ya. Itu bisa. Atau mencari orang-orang yang pernah mungkin ada utangnya orang tua, kita yang bayarin. Dan yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Mohon maaf, orang tua sudah meninggal, datangi kampungnya. Siapa-siapa yang pernah didatangi, oh di sini dulu orang tua tinggal. Jangan putus silaturahmi. Apalagi tiba-tiba ada undangan datang. Yang disebut di situ tertulis adalah nama orang tua. Jangan langsung panik dan marah. Apa itu orang? Enggak tahu orang tua saya sudah meninggal. Salah. Kemungkinan dia tulis itu mewakili orang tua. Bahkan kalau bisa arisan keluarga jangan sampai tidak datang. Jangan sampai tidak datang. Pengajian keluarga jangan sampai tidak hadir. Bahkan hari lebaran apa salahnya kita pulang kampung. Kalau alhamdulillah di Indonesia itu ada namanya apalagi mudik. Itu mudik penting banget itu. Kenapa? Dalam mudik itu kita bisa silaturahmi pergi ke kampung orang tua. Sekali setahun Masya Allah. Itu luar biasa bahagianya banget. Anakku kok tidak lupa saya. Nah jadi salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah dengan jalur mencari sahabatnya, teman-temannya orang tua. Bahkan, wah ini yang paling penting nih, kerabat-kerabat orang tua untuk kita jalin silaturahmi. Karena dengan jalan itu seakan-akan kita menghidupkan kembali orang tua. Iya, dengan jalan itu kita sepertinya mengembalikan perasaan orang untuk mengingat orang tua kita. Nama saya siapa, Mikdad? Ustadz
Nur Maulana. Oh, pintar. Masya Allah. Betul kan? Bener dong. Nama saya Muhammad Nur. M-nya ketinggalan. Ya. Muhammad Nur nama saya. Maulana itu nama bapak saya. Ya Allah. Nah, kenapa saya gunakan nama bapak? Padahal bapak saya meninggal tahun 83. 83 itu belum berarti berapa tahun itu? Saya aja belum lahir. Oh, iya. Pokoknya banyak sudah. Wah, artinya apa? Ini bagaimana kita menghidupkan orang tua dengan jalur namanya kita angkat. Bahkan anak saya kasih nama Masyita. Siapa tuh Masyita? Ibu saya. Kenapa? Supaya ibu saya dihidupkan kembali dengan jalur itu. Sehingga orang masih mengingat. Betul, Kalau betul, perlu betul. ada rumah orang tua jangan dijual. Iya, kenapa? Supaya Ustaz? jadi mengingat Betul, orang tua betul, kita. betul. Menjual. Mau bagi-bagi lagi itu rumah. Mau dibagi 4 itu rumah. Iya. Siapa yang ambil WC-nya? Ya Allah. Mending dijagain. Betul, Masya Allah. Luar biasa. Jadi sudah paham? Sudah, bagus. alhamdulillah. Bagus, Penting bagus. banget berarti. Baik, Masya Allah, luar biasa pembahasan kita ini mengenai anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya supaya bisa ke surga, Masya Allah. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak dulu jemaah untuk baca artikel berikut ini. Silakan. Nah, ini nih artikelnya. Anak penghafal Al-Quran bayar pakai doa kalau jajan snack di sini. Masya Allah. Keren nih, Jakarta. keren Oh, warungnya nih. keren. Warungnya keren Kisah nih. inspiratif ini dibagikan seorang dokter di TikTok. Sang ayah membuka warung snack berjualan bagi anak-anak penghafal Al-Quran. Bayarnya cukup pakai doa. Ada banyak konten inspiratif yang bisa dijadikan contoh atau pelajaran di TikTok. Salah satunya kisah berbagi pada sesama manusia di tengah pandemi COVID-19. Masya Allah, tuh kan platform ini aku juga. mau standing plus. Iya, saya juga deh, ini luar biasa ada orang yang punya inovasi ya, sangat Ya. inovatif dan ini salah satu contoh bahwa media sosial itu bisa digunakan untuk hal yang positif, Iya. luar biasa. Ustaz Syah, mohon izin bertanya ini berkaitan Lebih dengan mahal artikel. doa daripada uang. Iya betul, wah bener banget itu analoginya bagus sekali. Ustaz, jika orang tua bukan yang mengajarkan dan mendidik anak misalnya baca Al-Quran dan mohon maaf nih misalnya orang tuanya itu tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Apakah tetap mendapatkan syafaat anaknya untuk bisa masuk surga melalui hafalan Al-Quran sang anak atau bagaimana nih mohon penjelasannya guru? Oh, tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Mikdad, dan seluruh orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh anak soleh yang insya Allah menonton Islam itu indah. Kenapa anak soleh? Karena hari ini kita bukan hanya berpikir diselamatkan oleh anak, tapi kitalah yang menjadi penyelamat orang tua kita insya Allah. Betul. Menjadilah anak soleh supaya Amin. bisa menyelamatkan orang tua dan bersama dengan mereka nanti kembali di Jannatul Firdaus Amin, amin ya insya Allah Allah. ya Rabbal Alamin. Kullun nas, setiap manusia sawasiyah, semuanya sama. Fi maqami wahidi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semua derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Illa hafizil Quran, kecuali para penghafal Al-Quran. Kenapa yang menghafal Al-Quran? Ma'al malaikah, ma'as safaratil kiramil bararah. Para penghafal Al-Quran akan bersama para malaikat dan mereka bersama dengan para malaikat yang agung. Kenapa? Karena Nabi SAW menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka bersama dengan para malaikat yang agung. Wa yatata'ta, dan orang yang tersangkut-sangkut bacaannya, yang masih susah bacaannya, yang ngajarin anak pun susah, subhanallah, mereka falahu ajran. Justru mereka dapat pahala 2 kali lipat selama mereka mau belajar. Subhanallah. Kalau ditanyakan tadi, bagaimana kalau orang tua tidak bisa ngaji? Oh, justru mereka 2 pahalanya, 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka semangat, karena mereka masih mau belajar. Yang kedua, kullun nasi yafirun. Setiap manusia akan lari daripada saudaranya. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. Hari kiamat di mana seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, anak lari dari ibu ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari para sahabatnya, lari daripada anaknya. Dahulu di dunia bersama dengan orang tuanya, ayah, ibu, dahulu engkau sayang dan peduli padaku. Kenapa hari ini engkau tinggalkan aku? Likulli imri'im minhum yawma idzi sya'nu yughni. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Anakku, gimana aku bisa ngurusin engkau
engkau di hari ini anakku? Aku pun sibuk dengan dosaku, berkata sang orang tua. Anak pun berkata demikian, saudara pun berkata demikian. Semuanya lari daripada orang lain. Illa kecuali hafizil Quran. Para penghafal Al-Quran. Mereka justru mencari orang tuanya. Mana ayahku, mana ibuku, mana saudaraku, mana keluargaku. Kenapa engkau mencari keluargamu? Aku ingin memberikan mahkota dan jubah kehormatan kepada mereka. Allah. Dan aku memberikan mereka tiket lebih ke surga. Karena Allah memberikanku tiket lebih ke surga. Justru mereka mencari keluarganya. Maka anak yang dekat, anak yang menjaga Al-Quran, hafizul Quran. Mereka menghafal Al-Quran justru mencari orang tuanya di hari kiamat. Menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat. Maka subhanallah, jikalau kita menginginkan pahala lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala jariyah, pahala yang selalu mengalir. Maka jangan kasih pahalanya itu ke guru ngajinya semua. Jadi usahakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah yang setiap hari minimal 17 kali dibaca oleh sang anak, jangan kasih semua itu pahalanya kepada guru ngajinya. Minimal orang tuanya yang ngajarin bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Setiap anak baca suratul Fatihah, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala. Pertanyaan kedua, apakah sang anak ini cukup menghafal Al-Quran saja atau harus meniatkan menghafal Al-Qurannya untuk orang tuanya? Cukup dia menjadi ahlul Quran tanpa meniatkan apa-apa, cukup niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingin menjaga kitabullah, karena ingin menghafal Al-Quran, maka langsung diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allah kasih kesempatan memberi syafaat siapapun yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dia bisa menyelamatkan orang tuanya. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Al-Quran. Maka semua manusia sama di hadapan Allah di hari kiamat, kecuali mereka yang dekat dengan Al-Quran. Semua manusia lari daripada orang lain di hari kiamat kecuali mereka yang menghafal Al-Quran. Seorang anak yang menghafal Al-Quran justru mereka mencari orang tuanya guna memberikan mahkota, memberikan jubah, memberikan tiket lebih ke surga. Maka mereka lah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka mari kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Al-Quran. Wallahu taala Masya alam. Allah, luar biasa. Nah, jadi buat para orang tua yang ingin diselamatkan nanti di akhirat supaya masuk surga, berarti sekarang harus menyelamatkan anaknya, ya harus Betul. mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, harus sabar. Amin Masya insya Allah. Amin, insya Allah. Jangan Mudah-mudahan. terlalu praktis juga. Dikit-dikit masukin anak sekolah tahfiz orang tuanya dulu. Iya, supaya dapat Al-Fatihahnya pahala. biar dapat Nah, juga. supaya kita dapat ya, Benar. Masya Allah, alhamdulillah dapat ilmu baru. Ustadz Maulana mohon izin nih, Iya. makanya tadi saya kesel, padahal kan itu tuh berkaitan ya, ada kesinambungan kalau orang tuanya ngajari, nanti insya Allah orang tuanya diselamatkan ya. Investasi Nah banget makanya, itu. tapi ada juga nih orang tua yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi pengen nanti di akhirat diselamatkan sama anaknya masuk surga. Mana itu orang tua? Astagfirullahaladzim. Mana? Orang tua mana? Sabar, sabar, astagfirullahaladzim. Ada orang tua Makanya. yang menginginkan anaknya masuk surga. Allahu Baik-baik, Ya Allah. tapi tidak mau diajarin. Gimana Tidak nih? mau dibiayain. Mana itu orang tua? Kalau lagi syuting makanya jangan nanya yang pribadi. Bukan saya. Berarti kamu ya? Ustaz, bukan saya pelakunya. Itu sapunya disimpan dulu. Kenapa? Nah, ini pokoknya nanti kita ya, insya Allah akan menjawab pertanyaan jamaah setelah yang satu ini. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah Alhamdulillah. simpel. Jadi Isel semua yang Dek, pulang ini anak-anak. ada, Dek. Jadi Itu saya tidak pertanyaan. mau peduli.